Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini anak-anak? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Nah, hari ini kita akan belajar. Jadilah remaja yang berdampak positif dalam pergaulan. Nah, sebelum itu mari kita berdoa. Kita ambil sikap yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh ada di tempat ini dengan keadaan selamat. Sekarang lagi ya Tuhan, kami anak-anak-Mu hendak mau belajar. Tuhan Yesus memberkati kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Ini doa, ini harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan belajar. Judul materi yaitu jadilah remaja yang berdampak positif dalam pergaulan. Tidak tawuran, dapat rajin beribadah, rajin ke sekolah, rajin belajar. Itu yang berdampak positif. Nah, anak-anak remaja yang berdampak positif itu adalah mereka yang mampu mempengaruhi lingkungan sosial dengan cara yang baik dan membangun hubungan yang sehat dengan sesama. Nah, ini anak-anak dalam pergaulan itu pastinya ada yang pergaulan negatif dan pergaulan yang positif. Nah, pergaulan yang ini dan juga remaja yang mampu berkomunikasi dengan secara efektif, mengungkapkan pendapat dengan sopan dan mendengarkan penuh perhatian. Nah, anak-anak di sini ini remaja yang berdampak positif juga itu adalah remaja yang dapat mendengarkan orang lain begitu. Ketika ada presentasi, ada mengajar begitu. Nah, itu yang dinamakan remaja yang berdampak positif. Tetapi remaja yang berdampak negatif itu adalah remaja yang hanya mementingkan ini rokok, judi, tawuran. Tawuran itu adalah berkelahi antara kelas, pokoknya begitu. Nah, anak-anak
kita di sini diharapkan dapat mempraktikkan bagaimana menjadi remaja yang berdampak positif dalam pergaulan. Nah, contoh bagaimana supaya menjadi remaja yang positif itu adalah menghargai terhadap perbedaan. Nah, ketika adanya perbedaan, ketika kita menghargai perbedaan pendapat, budaya, dan latar belakang teman-teman kita yang berada di dalam kelas yang sama, itu adalah contoh orang-orang yang berdampak positif. Dan yang kedua itu kesalingan. Nah, kesalingan itu adalah pergaulan yang baik, yaitu membangun hubungan saling menguntungkan, di mana setiap individu itu dihargai dan saling menghargai. Dan yang berikut, komitmen pada nilai-nilai positif. Contohnya, pergaulan yang baik didasari oleh nilai-nilai positif seperti kejujuran, integritas, kerjasama, dan penghargaan terhadap sesama. Nah, kita akan masuk dalam contoh remaja yang berdampak positif itu. Materi kita pada saat ini tadi Ibu tentang materi apa? Terima kasih banyak. Hari ini kita bisa sekolah untuk diskusi tadi siapa itu lagi? Nah, anak-anak, ini adalah contoh remaja yang berdampak positif. Nah, contohnya yaitu yang pertama itu rajin mengikuti persekutuan. Persekutuan itu contohnya ini ibadah remaja, pokoknya ini ibadah yang ada di gereja begitu. Nah, yang kedua itu rajin belajar. Ini ketika seorang mendapatkan ini nilai yang baik atau ini juara kelas kayak gitu, itu adalah contoh remaja yang berdampak positif. Nah, dan yang ketiga itu bantu orang tua. Nah, juga ini bantu orang tua juga ini adalah contoh remaja yang berdampak positif. Ia dapat membantu orang tua ketika ia bisa membantu. Nah, yang keempat, bantu teman yang sedang kesusahan. Nah, contohnya tidak teman ada yang tidak memiliki pena kayak gitu, kita bisa membantu kalau kita memiliki 2 pena. Itu adalah contoh remaja yang berdampak positif. Nah, kita akan masuk pada remaja yang contohnya sering bolos di kelas. Dan yang kedua itu miras, rokok, dan yang ketiga itu ini untuk contoh anak laki-laki. Dan yang ketiga itu untuk anak perempuan. Anak-anak,
ini adalah remaja yang berdampak negatif, yang tidak baik begitu. Yang pertama itu sering bolos kelas. Nah, siapa yang sering bolos kelas itu? Pasti anak laki-laki. Dan yang ini miras, rokok juga, yang pastinya anak laki-laki. Semoga saja di sini tidak ada ya. Dan yang ketiga itu sering ini keluar malam atau jalan-jalan. Nah, ini sering untuk anak cewek karena ini karena ini tidak diperbolehkan kayak gitu, karena keluar malam itu dapat ini berdampak positif negatif untuk dirinya kita. Contoh kalau kita keluar malam pasti kita punya pergaulan tidak baik kayak gitu. Nah, ini kita diharapkan untuk menerapkan contoh-contoh remaja yang berdampak positif. Nah, yang pertama itu rajin mengikuti persekutuan seperti ibadah remaja yang ada di gereja, dan juga rajin belajar supaya kita memiliki prestasi atau menjadi juara juga di kelas. Nah, yang ketiga itu bantu orang tua. Dan yang ketiga bantu teman yang kesusahan. Nah, jika kita melakukan ini semua, jadi kita sebagai remaja yang berdampak positif dalam pergaulan. Nah, sekarang kakak akan bercerita. Di sini ada dua tokoh. Ini adik-adik ini harus mengamati. Sebentar akan tanya siapa ini tokoh yang adik-adik mau atau menjadi teladan untuk adik-adik atau yang adik-adik mau contohi. Nah, tokoh yang pertama dia ini rajin beribadah. Pokoknya ini hal-hal positif, rajin belajar. Pokoknya semua ini dilakukan yang positif. Nah, tokoh yang pertama ini rajin mengikuti persekutuan seperti gereja dan rajin belajar dan orang tua dan membantu teman yang berusaha. Nah, tokoh yang kedua ini adalah yang sering bolos, sering keluar malam, hanya menginginkan jalan-jalan. Pokoknya dia yang negatif begitu. Nah, ini pertanyaannya di sini, mana yang adik-adik mau? Maksudnya mana yang menjadi teladan adik-adik, yang positif atau yang negatif? Kenapa dengan alasan? Kenapa pilih yang positif? Kenapa pilih yang positif? Atau dipilih yang negatif? Nah, adik-adik, contoh yang remaja yang berdampak positif itu yang pastinya yang kita pilih dan yang kita menjadi teladannya kita. Karena ini rajin mengikuti persekutuan seperti ibadah, rajin belajar, baik orang tua, dan bantu teman yang kesusahan itu adalah cara atau bagaimana kita menjadi remaja yang berdampak positif, yaitu membawa perubahan, tidak sama dengan teman-teman yang lain kayak gitu. Nah, kita akan masuk dalam kesimpulan. Jadi teladan yang dimaksud adalah berlaku baik dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai positif untuk menjadi contoh bagi orang lain atau orang di sekitar. Dan juga untuk menjadi teladan itu kita sebagai remaja harus menggunakan masa muda kita itu untuk hal-hal yang positif. Contohnya ini melibatkan diri pada persekutuan atau
hal-hal positif lainnya atau hal-hal yang berdampak positif untuk diri kita sendiri. Nah, sampai di sini materi kita. Ada pertanyaan dari adik-adik? Nah, jika tidak ada, kita berdoa. Pasti mau pulang. Nah, sebelum kita berdoa, kita menyanyi kata apa? Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Segala puji syukur karena Engkau telah menarik ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan berharga yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami belajar. Dan pada saat ini ya Tuhan, apapun yang kami belajar tadi boleh menjadi bekal untuk masa depan kami. Dan Tuhan, pada saat ini kami akan kembali ke tempat tinggal kami masing-masing. Mari Tuhan memberkati kami dalam perjalanan, boleh kami tiba di tempat kami masing-masing. Ini doa yang harapan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini.